selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat rekan-rekan yang menonton video kami ini. Terima kasih telah menonton dan mendukung video-video kami sebelumnya. Oke, pada video kali ini kita akan melakukan perjalanan esok hari ya, menuju ke Provinsi Jawa Barat dari kota Pematang Siantar. Ada beberapa kota yang nanti kita kunjungi ya. Yang pertama kota Cimahi di Kabupaten Bandung, kemudian nanti ke Lembang dan kota Bandungnya yang ada di Provinsi Jawa Barat. Oke semuanya, video ini kita mulai dari kota Pematang Siantar ya, tanggal 13 Oktober 2025 hari Senin pagi menuju ke Bandara Udara Kuala Namu yang ada di Deli Serdang. Nanti selanjutnya kita terbang ke Bandara Udara Soekarno-Hatta yang ada di Jakarta. Dari Bandara Udara Soekarno-Hatta nanti kita naik kendaraan umum seperti Damri menuju ke stasiun Gambir yang ada di Jakarta Pusat. Dari stasiun Gambir nanti kita akan melanjutkan perjalanan kembali dengan menggunakan kereta api Parahyangan menuju ke kota Kabupaten Bandung, yaitu kota Cimahi. Oke, ikuti perjalanan ini dari berangkat sampai ke tujuan. Let's go. Oke semuanya, saat ini kami sudah berada di Garbarata menuju ke dalam pesawat yang akan menerbangkan kami dari Bandara Kuala Namu ke Bandara Udara Soekarno-Hatta yang ada di Jakarta. Oke, kita ikuti perjalanan ini. Kita nikmati perjalanan penerbangan ini dari Bandara Kuala Namu menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Oke, let's go. Kami akan memperagakan cara penggunaan alat-alat keselamatan penerbangan beserta prosedurnya. Silakan menggunakan satu pengaman menegakkan sandaran kursi melipat dan mengunci meja. Kami mohon Anda untuk menempatkan semua bagasi kabin Anda di kompartmen di atas atau di bawah kursi di depan Anda, dan kami ingatkan untuk menjaga barang-barang bawaan Anda agar tetap aman. Now, but recommended to keep your seatbelt comfortably fastened while seated or asleep. Should there be a sudden drop in cabin pressure, passengers should rush in the lavatory. Please return to your seat and fasten your seatbelt. Thank you. Oke sobat semuanya, saat ini kita sudah berada di atas ketinggian di dalam pesawat. Ada beberapa kata yang pernah saya baca ya, mengatakan begini: percaya pada diri sendiri dan kamu akan terbang tinggi, tidak peduli apa yang orang katakan, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, itu hanya penting seberapa benar kamu. Jujurlah pada diri sendiri dan ikuti kata hati. Itu bunyinya. Oh ya, untuk terbang tinggi dalam hidup kamu perlu bekerja keras. Begitu kamu mulai terbang, jangan abaikan orang-orang yang membantu. Oh ya teman, saat ini kita sudah mendekati kota Jakarta ya. Dan saat ini pula kita akan mulai mendarat di Bandara Udara Soekarno-Hatta yang ada di Jakarta. Oke, kita mendarat. Let's go.
Alhamdulillah, pesawat sudah berhasil mendarat dengan sempurna di Bandara Udara Soekarno-Hatta yang ada di Jakarta. Oke, ikuti terus perjalanan ini. Yuk, kita turun dari pesawat. Let's go. Oh ya, teman-teman, setelah dari Bandara Soekarno-Hatta ini kita melanjutkan perjalanan kembali ke kota Cimahi yang ada di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Untuk menuju ke Cimahi dari Bandara Soekarno-Hatta ini ada beberapa pilihannya, baik dengan gunakan bus maupun taksi charteran atau juga bisa dengan kereta api, tapi kita harus ke stasiun Gambir yang ada di Jakarta Pusat. Untuk menuju ke stasiun Gambir kita menggunakan angkutan Damria yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ini. Untuk keluar nanti belok ke kiri, di situ ada stasiun Damri yang menuju ke Gambir. Oh ya, untuk biaya dari Bandara Soekarno-Hatta ke Gambir, kita naik armada Damri ini satu orang dikenakan biaya sebesar Rp80.000. Cukup mantap lah pokoknya. Nantinya di Gambir kita rencananya akan menaiki kereta api Parahyangan yang tujuan dari Jakarta ke Bandung. Tapi menurut informasi yang kami lihat di aplikasi perangkatannya jam 18 ya. Terpaksa kami menunggu nanti di stasiun Gambir. Tapi gak apa-apalah, sekali-sekali nyoba aja naik kereta api dari Gambir ke Bandung atau Cimahi. Let's go. Ya. Mobilnya yang mau berangkat jadi ya, ya. Depannya. Ya. Ya langsung berangkat saja. Bayaran, udah nggak bayar lagi. Nah, ya Pak. Oke, kurang lebih 45 menit perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke stasiun Gambir menggunakan angkutan Damri ya. Tiba juga kami di stasiun Gambir. Kebetulan hari ini kami belum membeli tiket ya, karena ini dadakan, maka kami ingin mencari tiket dulu ke dalam. Yuk, let's go. Untuk jadwal keberangkatan kereta api Parahyangan dari Gambir ke Bandung dijadwalkan jam 18.25. Waduh, terpaksa nunggu loh. Yuk kita cari dulu tiketnya ke dalam. Let's go. Alhamdulillah tiketnya sudah kita dapat ya, dengan tarif sebesar Rp125.000 per orang. Ya, kita tinggal nunggu keberangkatan kita untuk perjalanan malam hari ini. Oke, let's go. Kurang lebih jam 18.25 kita sudah berada di peron untuk keberangkatan ke kota Bandung dengan kereta api Parahyangan. Ya, ini situasi kondisi di stasiun Gambir di malam hari keberangkatan kami menuju ke Cimahi, kota Bandung. Oke.
Bandung dengan pemberhentian di stasiun Jatinegara, Bekasi, Purwakarta, Cimahi, dan Bandung. Terima kasih. Dear passengers, in a few more moments, Parahyangan train will depart from Gambir Station to the final station, Bandung. The train will also stop at Jatinegara, Bekasi, Purwakarta, Cimahi, and Bandung. Oh ya, seperti yang diinformasikan tadi, rute perjalanan kereta api Parahyangan ya dari Gambir menuju Bandung melewati stasiun Jatinegara, stasiun Bekasi, stasiun Purwakarta, stasiun Cimahi, langsung berhenti di kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Untuk perjalanan ini bisa ditempuh sekitar kurang lebih 2,5 jam perjalanan menuju ke kota Bandung. Oke, kita nikmati perjalanan dengan kereta api Parahyangan Gambir Bandung. Let's go. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2,5 jam dari stasiun Gambir, tibalah kita di stasiun kereta api Cimahi yang ada di Jawa Barat. Oke, setelah dari stasiun Cimahi ini nanti kita naik Grab menuju ke penginapan kita yang ada di kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Oke, let's go. Oke, seperti inilah situasi kondisi di stasiun Cimahi yang ada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ya, seperti inilah karena kita sampainya jam 9 lewatnya. Oke, selanjutnya setelah keluar dari stasiun Cimahi kita menuju ke penginapan kita. Untuk penginapan yang ada di Cimahi ini kita memilih Palore Hotel ya, yang ada di kota Cimahi dengan tarif satu kamar Rp450.000 bisa untuk 3 orang. Ya, seperti inilah Hotel Palore yang ada di kota Cimahi, Kabupaten Bandung. Oke, mari kita ke dalam. Let's go. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Cimahi, selamat pagi Medan, selamat pagi Pematang Siantar, selamat pagi semuanya. Hari ini Selasa tanggal 14 bulan 10 tahun 2025. Agenda kita hari ini dari mulai pagi kita akan menuju ke Perumda Tirta Raharja yang ada di kota Cimahi, Kabupaten Bandung. Tapi sebelum ke sana kita sarapan dulu di Valor Hotel yang ada di kota Cimahi ini. Yuk kita sarapan dulu. Mari sarapan, let's go.
setelah selesai sarapan, kita langsung menuju ke Perumda Tirta Raja yang ada di Kota Cimahi, Kabupaten Bandung. Oh ya, Kota Cimahi ini adalah sebuah kota provinsi Jawa Barat Indonesia yang terletak di antara Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Kota ini pernah menjadi bagian dari Kabupaten Bandung, kemudian ditetapkan menjadi kota administrasi pada tanggal 29 Januari tahun 1976. Akhirnya menjadi kota otonom pada tahun 2001, tepatnya tanggal 21 Juni tahun 2001. Wilayahnya terdiri dari 3 kecamatan ya dan 15 kelurahan. Di sini juga banyak tempat pusat pendidikan militer yang ada di Indonesia. Oh ya, agenda kita pagi hari ini ke Perumda Tirta Raharja ya, mengikuti kemitraan solidaritas Perpamsi yang diikuti oleh PDAM Tirta Wali Kota Pematang Siantar, PDAM Madinah, PDAM Molnatio, kemudian PDAM Binjai yang difasilitasi oleh Perpamsi Indonesia. Oh ya, menurut informasi yang kami dapat, Perumda Tirta Raharja Kabupaten Bandung ini merupakan salah satu PDAM yang ada di Indonesia yang menggunakan teknologi air minum. Wush, pokoknya kita lihat aja nanti ke sana. Let's go. Oh ya, di Perumda Tirta Raharja ini telah memiliki sistem komputer berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memantau, mengendalikan, dan mengumpulkan data secara real time dari peralatan air minum fasilitas jarak jauh yang tujuannya untuk memproses dan mengolah data agar memungkinkan operator membuat keputusan dan pengolahan operasi secara lebih efisien atau yang disingkat dengan SCADA. Makanya kami ingin studi tiru ke Perumda Tirta Raharja ini. Mana tahu bisa kami terapkan di Perumda Tirta Wali Kota Pematang Siantar ke depannya. Oke, let's go. Nah, ini dia. Udah juga udah tangki ya. Mesinnya masuk ke atas ya. Banyak mobil tangkinya, Pak. Berarti orang ini masih punya apa juga nih bang? Gila. Ini beli air ke PDAM, Iya. pada jual ke Layak ke masyarakat. Kanan. Ini, Pak. Wih, bisa kerja. Terus ke atas. Jemput antar pak. Alhamdulillah sampai juga kita di Perumda Tirta Raharja Kabupaten Bandung. Mari kita ke dalam mengikuti kegiatan hari ini. Let's go. Stok kami gitu ya, reservoir kami mana yang memang stoknya nih tadi jam puncak apakah masih penuh nggak reservoirnya atau sudah drop gitu ya. Jadi ketika harusnya kan prinsip marketing itu ketika butuh air jadi kita jual gitu ya. Tapi kalau malam hari kan mungkin banyak nggak butuh air ya kita tampung gitu ya. Nah dengan prinsip ini kita bisa terlihat. Nah hal-hal seperti ini Pak, contoh nih Pak, merah-merah klip ini. Kalau teman-teman di lapangan nggak manage ini bisa overflow Pak. Overflow, sudah kita kasih bahan kimia, sudah ada orang kita bayar, sudah banyak hal yang kita bayar, tetapi akhirnya kita buang percuma gitu Pak. Sehingga kita kasih notif Pak, sebelum ini overflow, hey, turun ini kapasitas terlalu gede, di bawah udah cukup gitu ya. Nah ini pasti teman-teman akan
menginformasikan Pak, dan akan dapat notifikasi Pak ke petugasnya langsung Pak. Nah, ke petugasnya langsung, dan mereka ini nanti akan dapat tugas nih dari sistem, bukan lagi dari atasan Pak, bukan lagi dari direksi, bukan lagi dari manajer, tapi langsung dapat tugas dari sistem. Contoh ini, tekanannya terlalu tinggi nih di JDW ini. Kalau terlalu tinggi, ada potensi nanti bisa bocor pipanya. Kalau pipa bocor, air nggak ngalir. Air nggak ngalir, ya nggak akan dikonsumsi sama pelanggan. Pelanggan juga gak mau bayar nanti kalau airnya tuh kurang gitu ya. Nah ini nanti akan masuk ke teman-teman. Nah teman-teman ini Pak, sama kita kasih SLA Pak. Kalau misalkan ternyata ini tadi jam 10.40 ada notifikasi nih ke teman-teman ini, dikirim ke operator, dikirim ke kepala seksi, dan dikirim ke kepala seksi produksi dan distribusi. Ternyata jam 10.56, berarti sekitar 16 menit kemudian Pak ya, ada informasi nih Pak, langsung Pak mereka melakukan setting karena kegedean. Jadi tanpa disuruh langsung sama direktur, sama manajer, tim di lapangan itu sudah otomatis sendiri, mereka bukan tutup setting sendiri ya tanpa ada perintah, karena kalau ini dibiarkan potensi pecah pipa gitu ya, NRW besar gitu ya, kerugian pendapatan perusahaan akan besar gitu ya. Nah, inilah yang dijaga sama kita Pak sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah kebetulan kalau di Kabupaten Bandung karena sumbernya banyak, ada dari mata air, ada dari sumur dalam, ada dari air permukaan, kita sampai melakukan monitoring dari sungai gitu ya. Mulai dari sungainya Pak, di mana air baku ini kita dapatkan gitu ya. Berapa sih sekarang ketinggian level sungainya? Kalau kondisi kemarau berapa? Kalau kondisi musim hujan gimana? Kondisinya seperti apa? Termasuk juga memantau cuaca Pak, ada hujan apa enggak gitu ya. Karena bisa jadi kalau musim hujan yang model instalasi pengolahan air minum, ketika musim hujan ke pengolahan akan keruh Pak. Yakin, karena turbidity-nya akan semakin besar. Nah sebelum ke pengolahan keruh, nah biasanya kalau di kita jaraknya ada yang 14 kilo dari pengambilan sumber ini. Ini sebelum nanti keruh Pak, di operator di IPA itu sudah siap-siap. Ini di hulu itu sedang ada hujan, kemungkinan turbidity akan naik. Sehingga teman-teman di operator harus siap-siap nih, jangan sampai nanti hasil olahannya jadi jelek karena kita kurang sigap untuk treatmentnya. Karena kan ketika turbidity-nya besar dan kecil, bahan kimianya beda gitu ya. Mungkin dikasih obatnya harus lebih besar gitu dan sebagainya. Nah ini kita sebagai langkah mitigasi sehingga air kita tetap sesuai Permenkes gitu. Kita monitor juga Pak di perjalanan dari intake ini sampai ke instalasi, ada masalah apa enggak gitu ya? Ada bocor apa enggak? Kalau di sini ada yang kelip-kelip Pak, ada yang menandakan ada sesuatu Pak. Bisa jadi ada potensi bocor di pipa transmisi, bisa jadi kekecilan gitu ya. Nah ini kebetulan ini aman Pak, tidak ada yang kelip-kelip dan tidak ada alarm. Lari dari situ, kita monitor Pak di pengolahannya. Nah, Tapi dikirim ke sana melalui ini memang Pak, melalui panel. Ini BCS yang tadi Bapak maksud. Alat ini Pak. Itu cukup. Yang penting 3 parameter ya kan. 4 ini Pak. 4 sensor. 5 malah. 4 Pak. 1, 2, 3, 4. Harus rajin dibilas ini ya kan. Tuh, memang ini rutin. Rajin dibilas. Operator Bacanya udah udah akurat. akurat, betul. Memang Pak. Sensornya harus di Bilas Pak. Ini Pak. Blogger ngirim itu. iya. Yang ini biasa. Ini blogger yang transmit. Mana? Ini software ini. Pada kesempatan ini kami diberi kesempatan untuk diajak ke instalasi pengolahan air milik
Perumda Tirta Raharja, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan ini juga kita diajak ke lapangan untuk melihat langsung lojer tes tekanan di jaringan pipa distribusi milik Perumda Tirta Raharja. Oh ya, di kami baru aja kami pasang khususnya di Perumda Tirta Uli Kota Pematang Siantar baru aja memasang pres tekanan, lojer proses tekanan sebanyak 10 kayaknya sama persis ya seperti yang kita punya yang baru kita pasang milik Perumda Tirta Uli Kota Pematang Siantar. Hanya saja di sini dia memakai tenaga solar ya, tenaga surya. Kalau di Perumda Tirta Uli kita memakai tenaga baterai. Oke lah. Ini arsitekturnya dari Unpar. Alhamdulillah sore harinya urusan kita yang ada di Perumda Tirta Raharja Kabupaten Bandung telah selesai. Saatnya kami UTW menuju ke kota Bandung untuk menikmati sore hari di kota Bandung, seperti ke Gedung Sate, ke Braga. Rencananya juga nanti kita akan ke Dago melihat keindahan yang ada di kota Bandung. Oke, let's go. Itu depannya udah lapangan gasibu, sampingnya perumahan. Tapi ya kalau ke Cimahi ya tidak luas. Iya, buat. Ini sampai kita ke situ. Ini sekitar sini udah jauh semua. Nggak boleh lewat. Bukan boleh lewat, boleh cuman banyak ininya apa intel-intel. Oh, iyalah pas pampres. Sampai malam. Iya, olahraga dulu di sini. Gajibu. Polisian Gajibu sih penggali ya. Itu Enggak baca. Filosofinya katanya. Filosofinya apa, Pak? Dulu katanya pembangunan gedung ini apa memakan biaya 6.000 gulden apa berapa gitu ya. Pokoknya 6 gitu ya. Masalah dari itu. Ada 6 ya. Makanya dia hanya 6. tapi jangan kalian dari situ. Sate nggak ada. Saya pikir juga begitu tadi. Ada. Pasti makan sate lah nanti ini gitu. Kena sate emang kalau masuk situ. Tanpa izin. Nah, ini bangunan pendidikan dan semua. Katanya gedung karena Tapi juga di sini. ada biasanya padu apa. Belum ada kebiasaan. Boleh dipakai, boleh disewa. Nama semuanya. Dan akhirnya kita berada di depan gedung sate yang menjadi ikon kota Bandung. Kebetulan di depan gedung sate ini terdapat juga lapangan gazebo yang juga cukup terkenal di kota Bandung. Inilah aktivitas sore hari di lapangan gazebo kota Bandung, Jawa Barat. Oke teman-teman, setelah melihat gedung sate, kita lanjut ke Monumen Konferensi Asia Afrika yang ada di Bandung ya.
Oh ya, Konferensi Asia Afrika adalah pertemuan tingkat tinggi negara-negara Asia dan Afrika yang diselenggarakan pada tanggal 18 sampai dengan 24 April tahun 1955 di Bandung, Indonesia. Konferensi ini bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan dari kolonialisme, mempromosikan kerjasama ekonomi dan sosial, serta menjaga perdamaian dunia. KAA melahirkan Dasar-Sila Bandung yang menjadi pedoman hubungan internasional berdasarkan keadilan dan kesetaraan. Oh ya sobat, di Jalan Asia Afrika ini juga terdapat Jalan Braga ya. Jalan Braga adalah nama sebuah jalan utama di Kota Bandung, Indonesia. Nama jalan ini cukup dikenal sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Sampai saat ini nama jalan tersebut tetap dipertahankan sebagai salah satu maskot dan objek wisata Kota Bandung yang dahulu dikenal sebagai Faris Van Java. Oh ya sobat, di sekitar Jalan Asia Afrika Bandung ini juga terdapat wisata sejarah dan budaya seperti Museum Konferensi Asia Afrika dan Gedung Merdeka, hingga wisata kuliner seperti mie bakso Kota Kembang. Oh ya, di sini juga nanti terdapat titik nol Kota Bandung yang terletak di depan kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat di Jalan Asia Afrika. Tugu ini menjadi salah satu ikon bersejarah kota tersebut. Lokasi itu menjadi titik awal pembangunan Kota Bandung dan merupakan tempat yang populer untuk berfoto. Oke, Bapak Ibu sekalian, seperti inilah kondisi Jalan Asia Afrika di sore hari. Banyak wisatawan yang datang baik dari luar daerah maupun dari luar negeri. Hanya menikmati suasana di sore hari sepanjang Jalan Asia Afrika. Kebetulan untuk cuaca sangat mendukung ya. Untuk hari ini tidak ada hujan. Jadi untuk sore hari ini hingga menyambut malam nanti sangat cocok buat jalan-jalan di Jalan Asia Afrika maupun di Jalan Braga. Yuk kita nikmati perjalanan sore hari ini. Nanti rencananya kita juga akan mengunjungi kawasan Dago ya, yang cukup terkenal juga, yang berada di Kota Bandung ini juga. Nanti kita ke sana. Yuk, let's go.
Selanjutnya kita menuju ke Dago Atas ya, salah satu daerah yang terletak di dataran tinggi yang menawarkan pemandangan alam yang indah dan udara sejuk dengan suhu sekitar antara 18 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Oke, Bapak Ibu semuanya, akhirnya kita tiba di salah satu tempat wisata kuliner yang ada di Bandung ya, yaitu Skyline Best View Resto yang berada di Jalan Dago Pakar Timur nomor 108 Ciburial, Kecamatan Cimian, Kabupaten Bandung. Resto ini mempunyai panorama yang sangat asik ya, karena dari sini nampak gemerlap lampu kota Bandung di malam hari. Karena resto ini berada di ketinggian yang luar biasa. Resto ini sangat cocok untuk makan kumpul keluarga di malam hari sambil menikmati keindahan gemerlap lampu kota Bandung. Wis, pokoknya mantap, gokil, mantap lah pokoknya the best. Dengan suasana udara yang dingin dengan pemandangan yang indah, bisa lihat kota Bandung